mau kena. Bersolat guys. Ayo woy, on cam. Yuk. Kalau nggak on Bisa males sok gue. langsung mulai. On cam woy. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Ren. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di record belum? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempresentasikan tentang manajemen peri anestesi pada pasien COVID, dimulai dari kelompok 1 dulu, kemudian nanti dimulai dari kelompok 2, absen 26 sampai terakhir ya. Kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Manajemen Peri Anestesi pada Pasien COVID-19. Untuk identitas jurnal, nama jurnal Manajemen Anestesi untuk seksio sesarea pada pasien preeklamsia berat yang terinfeksi COVID-19. Penerbitnya oleh Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret RSUD Dr. Mowardi, Surakarta. Penulisnya RTH Supraptomo dan tahun terbit 2020. Selanjutnya ada pendahuluan. Komplikasi hipertensi tercatat 6-8% pada kehamilan dan menjadi kontributor yang signifikan. Morbiditas dan mortalitas maternal dan perinatal. Di Amerika Serikat, preeklampsia menjadi 1 dari 3 besar penyebab utama kematian ibu hamil. Penanganan yang tidak sesuai dengan standar sering menjadi penyebab utama yang menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas pada ibu hamil. Seperti kita ketahui bahwa preeklampsia adalah terjadinya trias preeklampsia, hipertensi, hipoalbuminemia, dan edema yang mendadak pada kehamilan setelah 20 minggu. Sedangkan eklampsia adalah preeklampsia berat yang diikuti dengan kejang di mana sebelumnya tidak terjadi gangguan neurologis. Selanjutnya ada tujuan. Dengan memahami patofisiologi dan preeklampsia ini sangat berkaitan sekali dengan kepentingan bagi ahli anestesi, yang mana menjadi modal awal sebelum memilih apakah akan melakukan dengan anestesi regional atau anestesi umum dengan melakukan terminasi kehamilan pada pasien dengan preeklampsia berat. Ayo lanjut. Analisis jurnal. Preoperatif. Pemeriksaan fisik kondisi pasien sadar penuh GCS E4V5M6. Pasien memiliki tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 113 kali per menit, lalu respirasi 20 kali per menit, suhu 36,6 saturasi oksigen 99% dengan nasal kanul 2 lm. Pasien memiliki berat badan 65 kg dan tinggi badan 160 cm. Airway pasien clear dengan kemampuan buka mulut 3 cm, TMD 6 cm, gerak leher bebas, malampati trakea di tengah, serta tidak ditemukan adanya gigi palsu dan gigi ompong. Hasil laboratorium darah dalam batas normal oleh karena pasien memiliki riwayat kontak
oleh karena pasien memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Ya, lanjut Anissa. Intraoperatif. Di kamar operasi dipasang monitor EKG, pulse oximetri, dan tekanan darah. Tercatat tekanan darah 150/100 mmHg. Nadi 98 kali per menit. Saturasi oksigen 100%. Premedikasi diberikan metoclopramid 10 mg dan ratinidin 1 ampul. Setelah pasien telah terbius, dilakukan tindakan seksio sesaria transperitoneal dengan posisi supinasi pada pasien. Durante operasi diberikan oksigen 3 lpm dengan nasal kanul dan infus ringer laktat. Selama operasi diberikan juga oksitosin 10 ml dan paracetamol 1 gram per 8 jam. Kondisi pasien saat rumahan anestesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, suara nafas vesikuler, nafas terkontrol. 2. Pendarahan kurang lebih 250 cc. 3. Pupil isokor. 4. Kateter terpasang, urin 100 cc. 5. Bising usus. 6. Tulang intak. Teknik anestesi dengan regional anestesi subarachnoid block. Kultur lumbar 4 sampai 5. Menggunakan agen SAB buvivakain 0,5%, 12,5 mg dengan adjuvan fentanyl 25 mcg. Pemeliharaan anestesi dengan oksigen dan diberikan sedasi dengan midazolam 3 mg setelah bayi lahir. Postoperatif. Setelah operasi, pasien dirawat di High Care Unit atau HCU, isolasi untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Keadaan umum pasien baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 140/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit. Tata laksana pos operasi meliputi 1. Pengawasan kondisi umum, tanda vital dan tanda perdarahan. 2. Puasa hingga bising usus. Ketiga, fentanyl 0,5 mcg per kilogram berat badan per jam, 150 mcg dalam 500 cc habis dalam 3 jam. Keempat, paracetamol 1 gram per 8 jam. 5. Oksigen 3 lpm intravenous fluid drops RL 12 tetes per menit, injeksi ketorolac 30 mg per 8 jam. Vitamin C 2 kali 50 mg. Kesimpulan, coronavirus disease 2019 atau yang biasa disebut COVID-19 adalah infeksi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Laporan WHO per tanggal 30 Mei 2020 terdapat 5.817.385 kasus dengan 362.705 kematian secara global dengan 249.525 kasus dan 7.157 kematian di wilayah Asia Tenggara. Pandemi menimbulkan banyak tantangan bagi sistem kesehatan, terutama dalam pengendalian infeksi dan penata laksanaan penyakit. Ahli anestesi memainkan peran penting dalam epidemi, karena kasus yang dicurigai atau dikonfirmasi mungkin memerlukan anestesi untuk tindakan pembedahan, serta
keahlian manajemen jalan nafas dalam kasus yang kritis. Dalam kasus operasi sesar dengan pasien terindikasi COVID-19, operasi berjalan lancar selama operasi hemodinamik stabil. Lanjutan, anestesi pada wanita hamil dengan ekslampsia harus dilakukan dengan hati-hati, mulai dari preoperasi, durante operasi, dan post-operasi. Eklamsia yang merupakan penyakit multisistemik memerlukan teknik anestesi yang sesuai dengan kondisi pasien. Perhatian khusus pada anestesi pasien terinfeksi COVID-19 meliputi penggunaan ruangan bertekanan negatif, meminimalisir instrumentasi jalan nafas, serta penggunaan APD level 3. Ini adalah daftar pustaka, teman-teman bisa lihat diri. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 atas presentasinya. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman yang lain. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Apabila materi yang disampaikan kurang jelas, dipersilahkan. Tolong berikan pertanyaan. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ismawati dari kelompok 2, izin bertanya. Tadi ada APD level 3. Tolong jelaskan apa saja APD, perbedaan APD yang level 1, level 2, dan level 3. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Risma. Pertanyaannya dapat ditampung dulu. Kita lanjut untuk... Apakah masih ada pertanyaan? Cukup ya, cukup. Oke, kita lanjut kepada presentasi kelompok 2 dari absen 26 sampai 52. Kepada kelompok 2 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada yang dipersilahkan. Iya, kepada kelompok 2 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis jurnal perianestesi pada kasus tracheostomi. Dan ini absennya dari absen 26 sampai 52. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Oke, untuk judul jurnalnya yaitu Bilateral Focal Cord Paralysis During Emergency from General Anesthesia Patient with Parkinson Disease. Kemudian untuk penelitinya yaitu G.J.L. Kim, Deok Healy, and Hiku Kim. Kemudian untuk penerbitnya
Ada Saudi Journal of Anesthesia, kemudian tahun terbitnya 2020. Next. Abstraknya yaitu penyakit Parkinson atau PD adalah gangguan neurodegeneratif yang mempengaruhi sistem ekstrapiramidal dan disfungsi pernapasan. Juga telah dicatat pada pasien dengan PD obstruksi saluran napas atas akut karena kelumpuhan pita suara bilateral adalah temuan yang sangat jarang pada PD. Kegagalan pernapasan yang mengancam jiwa yang langka yang disebabkan kelumpuhan pita suara bilateral pada wanita lanjut usia dengan PD selama munculnya anestesi umum. Nah, untuk pendahuluannya, penyakit Parkinson atau PD adalah gangguan neurodegeneratif yang terlibat dalam kontrol koordinasi motorik yang disebabkan oleh penipisan neuron yang mensekresi dopamin di ganglia basal. Kemudian disfungsi pernapasan telah dicatat pada PD dan dikaitkan dengan gangguan kontrol pusat otot pernapasan. Oleh karena itu, pertimbangan anestesi pada pasien dengan PD meliputi aspirasi, atelektosis, laryngospasme, dan gagal napas pasca operasi. Lanjut kelompok. Pemateri 2, silakan. Hasil analisis. Implikasi anestesi dari PD termasuk hipotesis atau hipertensi, kekakuan otot, dan gagal napas. Etiologi obstruksi jalan napas atas pada PD diduga spanse laring, distonia otot laring, dan sangat jarang kelumpuhan pita suara bilateral. Dalam tampilan bronkoskopi ditentukan bahwa pita suara bilateral diadukasi pada posisi paramedian dengan paralisis. Dapat disimpulkan bahwa kelumpuhan pita suara bertanggung jawab atas obstruksi jalan napas bagian atas selama kemunculan daripada spanse laring. Selama periode pasca operasi, ketika tim medis mencoba melakukan ekstubasi, gejala obstruksi jalan napas atas muncul kembali, dan kekambuhan kelumpuhan pita suara bilateral dikonfirmasi dengan pemeriksaan bronkoskopi. Akhirnya, setelah trakeostomi, pasien bernafas normal melalui tempat trakeostomi. Kekambuhan kelumpuhan pita suara menunjukkan bahwa pasien mengalami perubahan gerakan otot laring yang irreversibel. Patofisiologi kelumpuhan pita suara PD telah diusulkan bahwa hal itu disebabkan oleh aktivitas tonik persistem otot laring intrinsik yang merupakan gerakan involunter ekstrapiramidal. Tanda dan gejala ekstrapiramidal pita suara pada PD berhubungan dengan generasi nukleus ambigu. Nukleus ambigus mengontrol serat motorik eferen saraf vagus yang berakhir di otot laring intrinsik. Degenerasi sistem saraf dengan persarafan ke otot laring intrinsik dianggap sebagai penyebab disfungsional abduksi pita suara. Gejala ekstrapiramidal pada fungsi pernafasan juga menunjukkan fluktuasi tingkat keparahan dan menyebabkan gangguan jalan nafas yang parah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Proses pre-anestesi. Yang pertama,
preoperatif. Selama evaluasi praoperasi, suara paru-paru jelas tidak ada. Indikasi masalah pita suara, biokimia praoperasi, dan temuan radiologis dada biasa-biasa saja. Yang kedua, intraoperatif. Di ruang operasi, pemantauan anestesi standar termasuk tekanan darah, elektrodiogram, oksimetri, nadi, CO2 enditidal, dan indeks biospiperal atau BIS. Dalam pandangan laringoskopi, pita suara utuh tanpa bukti kelumpuhan dan tidak ada menging yang dikonsultasikan di kedua paru setelah intubasi trakea. Anestesi dipertahankan dengan sevofluran di udara dan oksigen dan infus remifentanil kontinu 0,1 sampai 0,5 nanogram atau kilogram per jam. Next. Yang ketiga, post operasi. Pada akhir operasi semua anestesi dihentikan dan blokade neuromuskular dibalik dengan pyridostigmine 0,25 mg atau kilogram dan glikopirolat 0,08 mg atau per kilogram. Pasien membuka matanya secara spontan dan bernapas secara teratur. Dan dengan demikian tabung trakea diangkat dengan lembut. Pada awalnya dia bernapas dengan baik dan tampak nyaman, tetapi laju pernapasan meningkat secara bertahap dan tidur terdengar. Kesimpulan, implikasi anestesi dari pada PD termasuk hipotensi atau hipertensi, kekakuan otot, dan gagal napas. Etiologi obstruksi jalan napas atau pada PD diduga spas laring, distonia otot laring, dan sangat jarang kelumpuhan pita suara bilateral. Pada pasien ini, kegagalan pernapasan yang mengancam jiwa terjadi karena obstruksi jalan napas atas yang disebabkan oleh vokal bilateral. Kelumpuhan tali pusat yang berkembang selama munculnya dari anestesi umum, obstruksi jalan napas bagian atas kemungkinan besar disebabkan oleh gangguan pita suara pada PD. Dan komplikasi ini terburuk secara akut oleh stres preoperatif yang berhubungan dengan pembedahan dan anestesi umum. Oleh karena itu, evaluasi fungsi pernapasan harus dilakukan dengan hati-hati sebelum operasi dan obat anti-Parkinson harus dilanjutkan. Akhirnya, ahli anestesi mempersiapkan obstruksi jalan napas atas yang mengancam jiwa selama periode preoperatif pada pasien dengan PD. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Iya, Mbak Aida. Untuk kelompok 2, saya ingin bertanya. Untuk efek tracheostomi pada pita suara itu bagaimana ya? Apakah bisa pulih total atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Aida. Apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak, saya yang bertanya. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Visa Fianika, izin bertanya. Pada pasien COVID atau pada masa pandemi seperti ini, apabila ditemukan pasien dengan membutuhkan pembedahan tracheostomi dan pasien terkonfirmasi positif, apakah akan tetap dilakukan atau bagaimana? Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada?
Mohon maaf Mbak Vivi, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Oke, pada era atau pada masa pandemi seperti ini kan sangat berbahaya melakukan tracheostomi ya. Tapi apabila ditemukan pasien dengan membutuhkan pembedian tracheostomi dan pasien tersebut terkonfirmasi positif COVID, apakah yang akan dilakukan atau akan tetap dilakukan pembedahan tracheostomi seperti itu? Terima kasih. Dapat dipahami ya, Risma? Iya, iya. Terima kasih. Iya, bisa. Oke, Terima kasih, Mbak Pipi. Oke, satu pertanyaan lagi. Apakah masih ada? Diva Amanda tadi mau tanya. Apakah masih ada pertanyaan? Nggak jadi, cukup lanjut saja. Baik, kita langsung pada sesi menjawab pertanyaan yang tadi sudah diberikan oleh kelompok 2 kepada kelompok 1. Apakah sudah menemukan jawabannya? Kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk menjawab. Tadi kalau tidak salah pertanyaannya APD level 1, 2, 3 apa perbedaannya? Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Risma mengenai perbedaan APD level 1, 2, dan 3. APD tingkat pertama itu APD yang digunakan pada lokasi atau kondisi yang relatif kurang beresiko. Untuk APD yang dipakai itu APD level 1 itu baju khusus kerja, masker bedah 3 lapis, glove, dan head cap. Untuk tingkat 2 itu APD ini digunakan saat tenaga medis di ruang poliklinik saat melakukan pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi pernapasan. APD yang dipakai itu APD level 2 terdiri dari APD level 1 baju khusus kerja, masker bedah 3 lapis, glove, head cap, ditambah dengan masker N95, pelindung mata, surgical cap, dan gaun. Pada APD tingkat 3 ini diperuntukkan untuk ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien dengan kecurigaan atau sudah terkonfirmasi COVID. APD yang digunakan yaitu ditambah APD level 1 dan 2 ditambah face shield, apron, gown, coverall, double atau triple glove, dan boots. Sekian, apakah bisa dimengerti, Risma? Iya, bisa. Terima kasih, Manda. Terima kasih, Manda, atas jawabannya. Sudah tidak ada pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari yang teman-teman sudah berikan? Kepada kelompok 2 dipersilakan. Mohon maaf untuk jawabannya, kami minta waktu sebentar lagi untuk berdiskusi. Oke, baik. Diberikan waktu sepenuhnya. Kali. Udah, Pak. Belum, Mas Gangsar. Masih minta waktu buat jawab. Info yang jual laptop. Bobo mau beli laptop baru nih. Di record guys, ini nanti kan diupload.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudari Aida. Jadi pertanyaannya itu, efek tracheostomi pada pita suara bisa pulih total atau tidak? Jadi untuk pita suara itu kemungkinan bisa pulih total, tetapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, pada umumnya dibutuhkan waktu 1-3 hari untuk seseorang dapat beradaptasi dan bernapas dengan selang tracheostomi. Jadi, pada kasus tracheostomi ini, pasien itu harus beradaptasi dulu dengan 1-3 hari itu masih beradaptasi dengan selang tracheostominya. Kemungkinan juga akan mengalami kesulitan saat berbicara dan bersuara karena udara yang dihirup itu tidak melewati pita suara. Untuk penyembuhan totalnya mungkin bisa sampai beberapa bulan, tetapi dari kasus yang pernah saya dapatkan itu sembuh totalnya kurang lebih 6 bulan. Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Bisa, Risma. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, saya izin menjawab pertanyaan dari Vivi. Tadi bertanya apakah pembedahan tracheostomi pada kasus pasien yang terkonfirmasi COVID-19 apakah dapat dilakukan karena riskan ya. Nah, tapi saya mengambil satu jurnal. Di sini jurnal ini mengatakan bahwa pertama mempertimbangkan peran tracheostomi pada penyakit kritis dan gagal nafas sekitar 8-13% pasien yang dirawat di ICU modern yang membutuhkan ventilasi mekanis memiliki tracheostomi. Indikasi utama untuk tracheostomi tetap fasilitasi ventilasi mekanisme untuk waktu yang lama sambil meminimalkan komplikasi dari tabung endotrakeal, translaringeal, dan penyapihan dari ventilasi. Tracheostomi mungkin juga diperlukan untuk obstruksi jalan nafas yang sebenarnya atau mengancam edema laring yang mungkin merupakan ciri yang muncul dari COVID-19 atau ekstubasi yang gagal karena kelemahan, batuk yang buruk, sekresi yang kuat, atau kombinasi dari faktor-faktor ini. Pengambilan keputusan seputar akses ke perawatan kritis dan tracheostomi selama pandemi COVID-19 terutama didasarkan pada standar praktik yang ada. Meskipun dasar bukti yang untuk waktu tracheostomi pada mereka yang sakit kritis tidak substansial. Tracheostomi dalam konteks penyakit kritis adalah tidak selalu untuk kepentingan terbaik pasien. Di antara pasien tanpa COVID-19 yang memerlukan tracheostomi setelah periode ventilasi mekanis yang lama, setidaknya setengahnya tidak bertahan selama lebih dari 1 tahun, dan pada 1 tahun kurang dari 12% berada di rumah dan secara fungsional independen. Demikian pula tracheostomi untuk pasien dengan COVID-19 mungkin tidak selalu bermanfaat, dan prosedur serta perawatan selanjutnya menempatkan petugas kesehatan pada peningkatan resiko infeksi SARS-CoV-2. Jadi intinya bisa saja, namun di sini kan karena pandemi ya, jadi lebih ditingkatkan untuk petugas kesehatannya tentang resiko infeksi SARS-CoV. Jadi mendingan tidak usah gitu, tapi bisa saja kalau yang benar-benar sudah kritis seperti itu. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Rena. Jelas. Sama. Sudah selesai ya, pertanyaannya sudah dijawab, presentasi sudah selesai. Pada pertemuan kali ini bisa saya akhiri. Terima kasih kepada Bapak Topan, Bapak Danang. Oke, terima kasih kepada Pak Dana selaku dosen pengampu mata kuliah IBP. Kita cukupkan untuk presentasi dengan judul COVID dan tracheostomi. Terima kasih teman-teman semua. Saya Hui Septianika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.